Di era perubahan cepat dan kompetensi yang makin ketat, perusahaan tak hanya dituntut unggul dalam produk dan layanan. Kekuatan sesungguhnya terletak pada manusianya. SDM yang cerdas, adaptif, dan memiliki visi yang selaras dengan tujuan perusahaan. Human Capital Management atau HCM kini bukan lagi sekedar fungsi administratif. Ia telah berevolusi menjadi ujung tombak strategi bisnis, dari rekrutmen, pengembangan talenta, hingga menciptakan budaya kerja yang sehat. Semuanya menjadi bagian penting dari bagaimana perusahaan bertumbuh dan berinovasi. Hari ini, kita akan menyimak bagaimana peran HCM menjadi semakin krusial. Fokus, tugas, dan strategi apa saja yang perlu diadaptasi oleh tim HR agar bisa menjadi mitra strategis dalam kesuksesan perusahaan. Hari ini kita mau bahas tentang strategi baru. Ini kita bahas arah baru dari strategi Human Capital Management. Oke, jadi apa yang menjadi fokus utama kita ke depannya Bu kira-kira? Fokus utama kita adalah pengembangan sumber daya manusia. Kita harus beralih dari sekedar administratif ke pendekatan strategis yang membangun potensi karyawan. Oke, berarti kita harus menyusun ulang tugas-tugas utama HCM ya Bu ya? Iya betul. Tugas kita sekarang mencakup menyusun program pelatihan yang relevan, membangun sistem manajemen kinerja yang transparan, lalu selanjutnya ada yang meningkatkan engagement dan retensi talenta karyawan. Saya juga ada tampilan visual grafiknya, nanti kamu bisa lihatin ya. Di sini ada rekrutmen dan seleksi. Fungsinya menyaring dan merekrut kandidat terbaik sesuai kebutuhan organisasi. Mencari kandidat melalui lowongan job fair, headhunter, atau platform digital. Proses wawancara dari seleksi CV, psikotes, wawancara HR hingga user. Onboarding karyawan baru, pengenalan budaya perusahaan, SOP, dan peran kerja. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Fungsinya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan secara berkelanjutan. Identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan gap kompetensi atau evaluasi kerja. Program pelatihan baik internal coaching atau mentoring maupun eksternal training atau workshop. Pengembangan karir, perencanaan jalur karir, promosi dan meningkatkan jabatan. Manajemen kinerja fungsinya memastikan karyawan bekerja secara optimal dan selaras dengan tujuan perusahaan. Tugasnya adalah evaluasi kinerja menggunakan metode seperti KPI, OKR, dan SKP. Feedback berkala, memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Penetapan KPI menyusun indikator keberhasilan yang terukur. Selanjutnya ada manajemen kompensasi dan benefit. Fungsinya adalah menyusun sistem penghargaan yang adil dan menarik bagi karyawan. Struktur gaji, menentukan range gaji berdasarkan jabatan dan tanggung jawab, tunjangan dan bonus, insentif tambahan seperti kesehatan, THR, transport, dan sebagainya. Penghargaan karyawan, reward untuk prestasi atau loyalitas, employee of the month, dan lain-lain. Hubungan industrial, fungsinya adalah menjaga keharmonisan hubungan antara perusahaan dan karyawan. Kedisiplinan kerja, penegakan aturan perusahaan dan tindakan disipliner, penyelesaian konflik, mediasi dan penyelesaian perselisihan internal. Hubungan dengan serikat pekerja, komunikasi dan negosiasi perjanjian kerja bersama. Manajemen sumber daya manusia strategis. Fungsinya untuk menyelaraskan strategi sumber daya manusia dengan arah bisnis jangka panjang dengan tugas rincian perencanaan sumber daya manusia jangka panjang memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Employer branding, membangun citra perusahaan yang menarik bagi calon karyawan. Analisa kebutuhan sumber daya manusia, data-driven HR untuk pengambilan keputusan. Administrasi kepegawaian, fungsinya untuk menangani aspek administrasi sumber daya manusia secara sistematis. Tugasnya adalah pengelolaan data karyawan, menyimpan dan mengelola file pribadi, kontrak, dan histori kerja. Selanjutnya ada absensi dan cuti, mengelola kehadiran cuti tahunan, sakit, dan izin lainnya. Bagaimana dengan strategi kita ke depannya, Bu?
Ibu kira-kira? Strategi kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama ada digitalisasi HCM, itu pakai sistem QRIS yang terintegrasi. Terus ada penguatan budaya kerja lewat coaching dan leadership development. Selanjutnya ada retensi talenta, itu dengan kompensasi yang kompetitif dan jalur karir yang jelas. Di sini saya ada ilustrasinya dari HCM, penguatan budaya kerja dan retensi talenta. Kurang lebih kayak gini. Dari sini nanti akan saya jelasin arti-arti dari si diagram ini. Digitalisasi HCM itu sistem digital untuk rekrutmen, manajemen data karyawan, pengenalan kerja, dan pelatihan lain. Tujuannya itu untuk efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan SDM. Selanjutnya kan ada penguatan budaya kerja, itu untuk fokusnya pada kolaborasi, komunikasi terbuka, dan motivasi kerja. Selanjutnya itu ada terakhir retensi talenta. Nah, itu ada meliputi pengembangan karir, keseimbangan kerja dan hidup, pengakuan dan penghargaan, lingkungan kerja yang mendukung. Itu upaya perusahaan untuk mempertahankan karyawan untuk berkinerja dan semangat kerja yang lebih tinggi. Keren Ibu. Jadi pendekatannya mungkin akan seimbang antara teknologi dan pengembangan manusianya ya Bu ya? Iya, tepat sekali. Kita ingin sumber daya manusia kita ini bukan cuma keren, tapi juga loyal dan berkembang bersama perusahaan. Ada yang Mbak ingin tanyakan? Menurut saya sih udah cukup bagus ya Bu ya, keren banget malah. Jadi kita bisa mempertahankan dan menarik magnet untuk karyawannya juga biar kinerjanya semakin tinggi seperti itu. Ya, saya rasa rapat pertama kali ini cukup saya cukupkan. Kalau udah ada pertanyaan tentang pekerjaan yang akan laksanakan nanti struktur-struktur yang tadi saya udah kasih tahu saya akan kirim lewat email. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, udah bisa WA saya atau email saya aja. Semoga cukup. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Bu. HCM bukan hanya tentang proses, tetapi tentang potensi, tentang bagaimana setiap individu di perusahaan bisa tumbuh, berkontribusi, dan merasa memiliki.